ya feedback. Jadi we're really sorry, tapi sebelumnya senang bertemu. Terima kasih telah bergabung bersama kita di sini. Dan rekan-rekan media, sekali lagi kita berikan kesempatan kalau nanti mau bertanya, akan ada sesinya tersendiri. Mungkin aku akan membuka obrolan ini dengan yang pertama, tadi sudah kita kasih clue-nya sedikit. Saya mau nanya ke Pak Watin terlebih dahulu. Pak Watin, halo, selamat sore. Boleh, Pak? Yes. Pak, teman-teman di sini sampai tadi selesai nonton, masih pada deg-degan, dan katanya selesainya masih agak ada enak-enaknya sedikit, Pak. Ini aduh gila, ini lumayan berbekas sekali film yang satu ini. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, aku tuh dapat gosip-gosip sedikit sih. Kita mulai dari tangkringan dulu ya. Dengar-dengar katanya film yang satu itu tidak hanya akan ditayangkan di Indonesia. Itu betul nggak sih, Pak? Katanya filmnya nggak cuma ditayangkan di Indonesia. Is that true? Oke, selamat. Tes. Bisa Pak? Oke, wait, pakai mic aku aja. Oh ada, sudah Pak, silahkan. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih atas kedatangan dan supportnya yang luar biasa hari ini untuk film Danyang. Pertanyaannya tadi, filmnya nggak tayang di Indonesia saja. Iya, benar nggak sih Pak? Ya benar. Jadi film kita ini akan tayang di 11 negara termasuk Indonesia. 11 negara termasuk Indonesia, oh my god, oke. Wow, apa yang mendasari Bapak kemudian untuk berpikir, oke, this is the right time untuk ditayangkan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri sana? Kebetulan film ini banyak yang mensupport ya. Dan saya mensupport kerja Pak Raufik yang begitu luar biasa totalitas. Jadi kita akan gokan film ini ke banyak negara agar bisa mengangkat film kita juga di dunia gitu. Amin. So, dan yang ini akan go internasional, kalau lebih seperti itu ya Pak ya? Amin. Saya mau ke Pak Raufik kalau gitu. Pak Raufik, boleh mohon izin, saya mau tanya sedikit. Film yang satu ini akan goes international. Tapi kalau ditanyain Pak, sebenarnya apa sih yang membedakan film horor yang satu ini dengan film-film horor lainnya? Sampai kemudian ini kayaknya bisa nih diterima sama pasar internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media semua yang bisa hadir hari ini dan rekan-rekan dari Kastel maupun dari Film Danyang. Terima kasih. Ya, pertanyaan tadi ya cukup ini ya membanggakan buat kami karena tidak hanya tayang di Indonesia tetapi di 10 negara. Ini melalui proses yang cukup singkat saja. Dan yang membedakan ini adalah hantunya ya. Jadi hantu Danyang ini memiliki cara membunuh yang berbeda ya, salah satunya dengan menggunakan rambut ya. Yang kedua ada model cekikan ya, yang itu sepertinya bisa membedakan dengan film-film yang lain. I see. Ya. Dan ini juga sebenarnya kalau kita bilang tukar nyawa ini juga cukup menarik ya, karena biasanya kan kalau pesugihan tuh udah pasti kalau kan orangnya yang melakukan itu akan mati, ibaratnya meninggal. Kalau yang satu ini tuh bisa dengan tukar tumbal, kurang lebih seperti itu ya Pak ya? Iya, jadi ini dengan mahar tukar nyawa pun kita memberikan judul ini memang suatu perspektif yang berbeda ya, dan kebetulan ini pun merupakan hasil sebuah hasil penelusuran saya sendiri ya, di mana saya menemukan kata atau kalimat ini di sebuah tempat yang memang mereka itu ada seperti itu. Dan yang kedua, di dalam film ini ada istilah tukar tumbal ya. Tukar tumbal itu pun cukup membedakan dengan film yang lain ya. Itu yang menarik, yang berbeda dari film-film horor lainnya ya. Terima kasih Pak Raufik. Selanjutnya saya akan berlanjut ke Mas Rizky Tama, Pauran Darman. Silahkan Mas, monggo. Mas, aku tuh penasaran banget nih ya, kalau dari sudut pandang Mas Rizky sendiri melihat film yang satu ini. Ini kan sebenarnya kalau Darman ini tuh agak-agak semi-semi ya. Agak ada karakter baiknya tapi ada karakter jahatnya juga, karena sebenarnya tidak tergabung dalam pesugihan ini ibaratnya. Nah, tapi kalau dari sisi dirimu sendiri, the question is, apakah memang kekayaan itu berperan penting sekali dalam hubungan antara Darman, Galang, dan juga Resti? Ya mungkin ya, kita kalau ngelihat di masyarakat Indonesia, masyarakat kita gitu, golongan masyarakat berapa yang namanya harta, kekayaan,
materi itu bisa jadi tolak ukur untuk apa namanya ya seseorang itu sukses gitu. Nah, di mana ketika kesuksesan, harta, melimpah, kekuasaan itu juga jadi apa ya, mendorong orang jadi bisa bertindak semena-mena gitu. Jadinya ngerasa bahwa punya harta, punya jabatan, dia bisa melakukan apa aja. Nah, itu yang bisa mendorong apa ya, seseorang bisa melakukan pesugihan juga gitu. Gelap mata ya, gitu Iya, ya. gelap mata. Kayak Betul. I will do anything cuman untuk ngedapetin harta ini, Iya. karena dengan harta itu bisa dapat banyak banget ketenaran lah gitu Iya, ya, dapat apa yang betul. dia mau gitu ya. Iya, nggak pentingin halal haramnya gitu. Yang penting dia bisa mencapai untuk dapat materi atau kekuasaan tersebut. Wah gila. Kayak gitu. Iya. Ini pesan penting juga, berarti kita nggak boleh sampai gelap mata ya Mas Nah, Yus ya. itu dia betul. Itu penting banget. Kita sekarang ke bapaknya. Kita boleh ngobrol kayak ini sama ada Mas Edward sama Naulu di sini, Pak Ridwan. Mas, apa kabar Mas? Sehat Mas? Sehat. Ini juga gak kalah pentingnya kalau kita ngomongin tentang chemistry di dalamnya. Sebagai sebuah keluarga itu kerasa banget kedekatan keluarganya. Seperti apa sih dirimu membangun karakter itu sendiri dan juga bisa membangun sebagai sebuah keluarga? Susah nggak? Kalau dibilang susah enggak ya susah-susah gampang. Karena kita dikasih waktu kurang lebih sebulan dimana kita sharing, bertukar pikiran. Yang intinya dimana kita mau nerima apa yang disampaikan Mbak Ulan atau Sahila gitu tentang karakter anak, karakter ibu. Yang penting kita mau membuka diri dan akhirnya semua masukan, semua hal-hal yang terdapat di dalam skenario itu yang menjadi bekal kita untuk mendapatkan chemistry itu. Gitu. Yang intinya sih membuka diri untuk mau menerima masukan dari teman-teman cast pemain. Jadi emang ada proses sebelumnya, kedekatan dulu supaya ngebangun chemistry satu sama lain ya. Ya. Nah, aku mau ke Mbak Bulan kalau gitu. Mbak Bulan, ini juga salah satu karakter yang menurut aku menarik banget sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita begitu ya. Seperti apa sih Mbak Bulan sendiri memandang peran perempuan dalam sebuah keluarga? Karena sebenarnya di sini kan yang berperan penting tuh Mbak Bulan sampai menyelamatkan anaknya, ibaratnya rela banget untuk menyelamatkan anaknya. What do you think about it? Kalau dari perspektif perempuan ya, at the end of the day itu kita sebagai perempuan memang harus kuat. Jadi kalau dari sini, dari peran yang aku si Dasmi ini, dia kan sebenarnya mungkin bukan perempuan lemah ya, tapi karena dia terbiasa dilayani suaminya lah. She's a princess in the family gitu kan. Jadi nurut sama suami, ibu rumah tangga, nggak bekerja, nggak bisa apa-apa gitu. Tetapi kemudian ditinggal suaminya, dan itu juga banyak terjadi di perempuan-perempuan di era modern itu atau di belahan dunia manapun. Pada saat itu terjadi, terus apa gitu kan? Antara kita hancur atau kita mau memberesi diri menjadi kuat dan kemudian move on, jalani hidup dan berjuang gitu kan untuk survive gitu. Nah, ini yang akhirnya menarik dari peran Dasmi ini adalah dari seorang perempuan yang lemah ini kemudian akhirnya pegangannya hilang, intinya suaminya. Kemudian dia bertekad untuk menjadi perempuan pengganti, pelindung keluarga gitu. Dan di sini melindungi anak satu-satunya si Resti. Nama kamu siapa sih? lupa maaf ya. Resti. Gitu. Syutingnya kan soalnya udah lumayan lama, cuman udah berapa tahun kan, jadi ya Resti menyelamatkan dia. Oke. Tapi dari kan dia. dari dia langsung di sebelahnya ditunjuk mukanya. Tapi kan ini aku lihat syutingnya lumayan tempatnya berbeda-beda gitu ya. Betul. Dan kayaknya spooky berat gitu. Bukan lagi ya. Aku pengen nanya bahwa Bulan ada pengalaman yang mengerikan Ya, mungkin pengalaman nggak ada yang bagaimana karena kalau aku pribadi begitu tahu syuting di tempat-tempat yang mungkin jauh dari keramaian atau tempat-tempat tua bersejarah atau apapun yang semacam itu, kita udah mempersiapkan diri untuk baik-baik, permisi-permisi, doa-doa, nggak ngomong sembarangan, berperilaku yang baik lah gitu, nggak bengong gitu. Mungkin kulon nuwunnya ada ibaratnya gitu ya, Semacam itu. Pas syuting di gua tuh beneran di gua, itu serem banget loh. Ya makanya kita bergerombol, nggak mau jalan sendiri
suruh ya kan, suruh ke toilet misalnya mau temenin gitu, nggak, makasih deh kalau suruh jalan sendiri naik turun situ. Jangan ngorbanin gue buat kemana-mana sendiri, tolong temenin gue gitu ya. Ya, saya bukan tumbal. Masa dijadiin tumbal filmnya, kan nggak mau ya, takut banget. Jadi selama syutingnya aman-aman aja. Aman. Nggak tahu Untungnya. kalau yang lain punya pengalaman, kalau aku sih alhamdulillah aman. Oke, aku mau yang Mas Sahila sekarang. Resti, aman nggak selama syuting filmnya? Sebenarnya aku ada cerita sih. Jadi Apa-apa? bukan pas lagi syuting, tapi memang aku ada satu hari lagi nggak syuting waktu itu, tapi memang di dekat lokasi. Aku main ke tempat pariwisata di sana bareng cast-cast yang lain. Nah, Kok nggak ikut? iya, kamu lagi syuting Kak sama Bisma juga. Jadi aku ke sana barengan sama Rizky, sama Agla, Oke. terus sama Cemen gitu-gitu. Berempat deh kalau nggak salah ke sana. Terus udah gitu. Nah, itu ada satu tempat pariwisata bersejarah. Terus di dalamnya ada gua yang bangunannya itu dari tumpukan batu pantai selatan. Demi apa? Nah, jadi aku dikasih tahu sama kuncennya. Jadi itu guanya zaman dulu tuh suka dipakai para sultan untuk bertapa. Aduh. Ya udah, tapi bagus banget. Emang instagramable banget gitu. Buat foto-foto tuh kayak wah, langsung tuh kita seneng foto-foto di Instagram gitu. Nah, setelah 3 minggu dari situ selesai syuting, aku datang ke podcastnya temen aku. Nah, di situ ada Frisly. Oke. Terus Frisly nanya, "Kak, kamu abis dari tempat bebatuan yang basah ya?" Iya, oke, mungkin Frisly tahu karena postingan Instagram aku. Karena aku udah posting. Nah, tapi yang bikin aku merinding tuh Frisly bisa tahu, "Kak, kamu pas kesana lagi datang bulan ya?" Itu aku merinding di situ kayak, "Kok bisa tahu? Kenapa?" Iya Kak, ada yang ngikut sampai sekarang. Demi apa? Frisly tuh anak indigo gitu. Tahu, I know. Iya. Even seminggu setelah kejadian itu masih ngikutin. Itu 3 minggu. 3 mingguan minggu? setelah kejadian ya gitu. Hah, terus gimana? Ya udah deh, disuruh pulang aja ya Kak. Oh iya ya, nggak apa-apa. Terus gimana? Takut. Iya. Siapa tahu disuruh disewain lama-lama kan kayak lu lama banget 3 minggu di gua ada tagihannya kali gitu. Ya, bisa jadi ya kan. Jangan-jangan deh. Terus udah gitu akhirnya aku dibacain. Cuman memang yang berasa tuh aku sebenarnya selama 3 minggu itu aku nggak berasa apa-apa gitu. Tapi setelah syuting podcast itu aku pulang ke rumah tuh badan tuh kayak berasa capek, tidur lebih lelap seperti itu. Oh, jadi ngaruhnya ke situ. Atau mungkin bisa jadi ke bawah kali selama kamu syuting gitu ya. Ada adegan-adegan yang tempat-tempatnya juga ngeri-ngeri banget. I believe so. Jadi mungkin masih ke bawah tapi ternyata enggak. Bisa jadi ada yang ngikut. Nah, tapi sebenarnya untuk adegan syuting tuh aku jarang di tempat yang horor gitu iya loh. Sih. Iya, di rumah begini Iya, semua ya. tapi malah di luar syuting ini gitu. Tapi pas emang lagi syuting ini, pas lagi main. Iya. Di situ kamu nyesel kan, tau gitu gue gak usah main, udah gue anteng aja gitu kan. Enggak sih, Enggak, pengalaman tetep ya? buat aku. Iya. Gila, tapi masih terselamatkan sama Frisly ya, thanks to Frisly. Iya, gitu. iya. Jadi pelajarannya memang kayak kalau misalkan lagi datang bulan, Oh iya. jangan berarti ke tempat-tempat yang bersejarah gitu kali ya. Ada baiknya sih seperti itu ya. Udah ditahan dulu aja, nanti kalau misalnya udah selesai mungkin baru bisa main-main ke sana gitu kali ya. Ini pesan moral teman-teman, boleh tepuk tangan dulu pesan moralnya, penting banget ya. Terima kasih Jaila. Saya sekarang mau ke Galang kalau gitu, ada Bisma Mulia di sini. Bisma, kita mau ngebahas sedikit mengenai dirimu as in person. Ngelihat karakternya Galang. Menurut dirimu, apa yang ngebuat dia, Galang ini, tiba-tiba kepikiran kalau gue mau ikutan pesugihan? Karena gini, aku paham banget gelap mata itu ada karena demi perempuan yang dicintai. Tapi kan bokapnya baik banget ya. Bokapnya tuh bertahan teguh gitu kan. Kenapa dia lebih memilih pasangannya dibanding orang tuanya? What do you think about it? Pertama, ini tuh salah satu pertanyaan buat aku pribadi saat mau memerankan Galang. Kenapa Galang mau menempuh pesugihan untuk mencapai itu untuk demi cintanya? Yes. Setelah aku obrak-abrik karakter ini, ternyata bagaimana point of view Galang memandang cinta itu sendiri. Jadi bagaimana seseorang yang belum bisa dibilang belum terkontaminasi akan
mungkin sosial media atau pola pikir modern atau seperti itu. Jadi bagaimana dia pure benar-benar memandang cinta itu sendiri. Jadi itu membuat seorang laki-laki yang mempunyai cinta yang murni melakukan apa saja untuk cintanya. That makes sense sih, karena dia punya orang tua, si ayahnya ini baik banget, yang mungkin sayang banget sama Galang, tiba-tiba dia meninggal, dan yang dia look up to, Galang itu cuma orang tuanya si bapaknya ini, jadi dia melakukan hal yang sama kepada orang yang dia cintainya. Iya. Terus dia mau ngelakuin itu ya. Oh, that's deep, iya. Deep, man. Deep banget. Tiba-tiba kita bahas tentang psikologis ya. Iya. Oke, wait a second. Ngobrolnya udah, kita mau buka kesempatan kali ini buat teman-teman media yang mau bertanya. Kami persilahkan. Monggo. Oke.